Halo semua, perkenalkan nama saya Dominika Cynthia Natali Layan dari Prodi PJJ Akuntansi dengan NIM 2403010200630. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai komunikasi di dalam organisasi. Komunikasi dalam organisasi menurut Gerald dalam bukunya Organizational Communication mendefinisikan komunikasi organisasi adalah suatu proses penciptaan dan pertukaran pesan-pesan di dalam sebuah jaringan hubungan-hubungan saling ketergantungan yang tujuannya adalah mengatasi ketidakpastian. Komunikasi yang dilakukan dalam sebuah organisasi merupakan sebuah proses yang terjadi dalam sebuah organisasi berupa penyampaian, penerimaan, serta pertukaran informasi untuk mencapai suatu tujuan bersama. Komunikasi yang efektif. Menciptakan komunikasi yang efektif juga sangatlah penting dalam berorganisasi, karena dapat meningkatkan kolaborasi antar tim, mengurangi kesalahpahaman, dalam menyampaikan informasi, membangun hubungan yang baik antar anggotanya, dan meningkatkan produktivitas untuk menyelesaikan tugas. Beberapa elemen dan prinsip yang mendukung komunikasi efektif yang pertama, menyesuaikan gaya komunikasi, memberikan umpan balik, membangun hubungan yang baik, serta melakukan evaluasi dan perbaikan. Jenis komunikasi, komunikasi verbal, yaitu komunikasi yang terjadi antara atasan dan bawahan dalam hierarki organisasi. Contohnya, seorang manajer memberikan arahan kepada timnya untuk mengajukan laporan kinerja kepada pemimpin. Yang kedua, komunikasi horizontal, yaitu terjadi antara individu atau departemen yang memiliki tingkat jabatan yang sama dalam organisasi. Contohnya, diskusi antar sesama supervisor. Lalu yang ketiga, komunikasi diagonal, yaitu terjadi antara individu di tingkat jabatan yang berbeda, tetapi tidak dalam satu jalur hierarki langsung. Contohnya, seorang karyawan bagian produksi berkomunikasi langsung kepada kepala keuangan untuk mengajukan anggaran tanpa melalui manajemen lini. Komunikasi formal, yaitu komunikasi yang bersifat resmi. Contohnya, pengumuman kebijakan baru dari direksi atau laporan tahunan perusahaan. Komunikasi informal, yaitu terjadi spontan tanpa mengikuti jalur formal organisasi. Contohnya yaitu percakapan santai antar karyawan tentang proyek. Hambatan dalam komunikasi, yaitu terdapat perbedaan budaya. Perbedaan budaya dapat menyebabkan kesalahpahaman dalam komunikasi, seperti nilai, norma, dan cara berkomunikasi yang berbeda antar individu atau kelompok. Yang kedua, gangguan fisik, yaitu lingkungan fisik yang bising atau tidak nyaman dapat mengganggu proses komunikasi. Yang ketiga, keterbatasan teknologi, yaitu ketergantungan pada teknologi untuk berkomunikasi dapat menjadi hambatan jika ada masalah teknis seperti koneksi internet yang buruk atau perangkat yang tidak berfungsi. Lalu yang terakhir, kurangnya keterampilan komunikasi. Tidak semua individu memiliki keterampilan komunikasi yang baik. Kurangnya kemampuan dalam menyampaikan ide secara jelas atau mendengarkan dengan aktif dapat menyebabkan kesalahpahaman dan konflik. Lalu strategi untuk meningkatkan komunikasi, yang pertama membangun budaya komunikasi terbuka, yaitu mendorong lingkungan di mana anggota merasa nyaman untuk berbagi ide, umpan balik, dan pertanyaan. Yang kedua, meningkatkan keterlibatan anggota, melibatkan karyawan dalam proses pengambilan keputusan dan memberikan mereka kesempatan untuk berkontribusi. Keterlibatan ini dapat meningkatkan rasa memiliki dan mendorong komunikasi yang lebih aktif. Lalu yang ketiga, menggunakan teknologi yang tepat, memanfaatkan alat dan teknologi komunikasi yang sesuai untuk meningkatkan efisiensi. Misalnya, menggunakan platform kolaborasi online untuk memfasilitasi komunikasi dan berbagi informasi secara real time. Sekian presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih.